Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gia Medio Santoso, siswa SMA Vita kelas 12. Dan hari ini di episode pertama, kami akan menjelaskan banyak hal, mulai dari Vita Youth Camp dan lain-lainnya. Namun sebelum masuk ke dalam situ, kita harus mengerti, LE itu apa sih? Singkatan dari Learning Exhibition. Nah, LE adalah di mana siswa SMA Vita ini kita dapat memancarkan setiap proyek ataupun karya yang telah kami buat. Nah, LE kali ini temanya itu teamwork. Nah, saya perkenalkan narasumber dari episode pertama ini dari kelas 10, Aviel dan Jesse. Halo. Nah, jadi kalian ini kan pada saat kelas 10 ini mengalami satu event nih yang sangat menarik loh, Vita Youth Camp. Nah, itu apa sih? Mungkin bisa jelaskan salah satu? Vita Youth Camp itu kayak kita camp yang bertujuan untuk mendekatkan hubungan kita kepada Tuhan dan relasi kita antar teman itu. Oh, Jadi biar agar kita antar siswa itu kayak berasa seperti keluarga gitu. jadi kalian kayak bonding gitu ya, terus kayak kalian juga pendekatan terhadap Tuhan. Dan mungkin tema yang diangkat tuh apa sih? Mungkin bisa dijawab sama Sisi? Jadi tema Vita Camp tahun ini itu sparkling. Tujuannya dan yaitu kita bisa menjadi terang bagi sekitar kita sebagai orang Kristen. Jadi kayak kita tuh harus menjadi teladan bagi orang lain gitu kan ya. Dan mungkin tujuannya dari campnya ini mungkin selain dari yang sudah disebutin gitu apa ya? Mungkin tema dari tema tersebut tujuannya itu apa? Mungkin kan ada kayak bonding tuh, kalian ngapain aja gitu mungkin? Kita itu kayak bonding ini, kita itu kayak having fun. Having fun. Tapi kita having fun juga nggak melupakan tentang Tuhan. Jadi gimana saat kita having fun itu pasti terdapat sesi kita pendekatan dengan Tuhan. Jadi mungkin game-gamenya kalian tuh terkait sama ada unsur-unsur Christian living gitu ya. Mungkin masuk ke dalam pertanyaan nih yang aku punya, dan aku juga kebetulan panitia kan waktu Vita Youth Camp tuh kayak seru banget gitu aku melihat. Dan aku dari satu hal yang aku perhatiin gitu, kalian buat lukisan nih, bagian mana yang menurut kalian tuh bisa mendekatkan hubungannya kepada Tuhan dari lukisan tersebut? Bagian yang paling menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan itu ketika kita menuliskan doa di dalam cap tangan itu. Karena ketika kita disuruh menuliskan doa-doa itu, kita kayak berhenti sejenak memikirkan gitu loh, kayak kita apa sih harapan kita yang mau kita sampaikan kepada Tuhan gitu. Sehingga akhirnya kita kayak mikir bentar, kita ngumpulin doa-doa kami menjadi satu dan kita tulis di dalam cap-cap tangan itu. Jadi lukisan itu lukisan cap-cap tangan gitu kan? Ya, bagus kan menurut kalian tuh, kayak menarik gitu kan. Dan mungkin pertanyaan kedua nih, seberapa penting menurut kalian supaya membuat lukisan tuh kerjasama yang dibutuhkan itu? Saya kan pasti kayak kalian pakai cap jari, terus kayak kalian nulis-nulis doa gitu kan? Nah itu kerjasamanya itu di mana menurut kalian? Menurut saya kerjasamanya itu penting, soalnya kami semua itu memiliki identitas yang berbeda-beda. Jadi kita awalnya berdiskusi selama beberapa menit dan berakhirnya kita harus menemukan suatu titik tujuan dan untuk menemukan konsep pada hasil di kanvasnya. Jadi kayak kalian tulis doa-doa gitu kan? Terus mungkin bisa disebutin gitu? Ada doa apa gitu? Seperti hubungan antar teman bisa baik, dan mungkin kesehatan dari keluarga gitu. Dan mungkin dari Aviel gitu, orang-orang di SMA Vita saya selalu gitu. Semoga kedepannya kita siswa-siswa SMA Vita bisa menjadi orang yang baik dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin ada game yang kalian paling seneng nih pada saat Vita Youth Camp. Game yang paling kita senang. Iya, mungkin ada yang paling terkesan gitu kan? Yang kita main di kolam renang sih pas itu. Kita main di kolam renang ngambil bola gitu, karena kayak kita itu kayak ketawa-ketawa bareng. Evan juga tentang pas itu kita kayak talent show. Kita drama itu. Kita kan juga kayak buat drama bareng teman dan kita menunjukkan apa sih yang kita bisa dapatkan dari drama yang kita buat itu. Jadi kayak ada pesannya gitu. Mungkin dari Jesse mungkin ada yang lebih menarik gitu. Kalau menurut saya tuh game yang merebut bola pingpong dan sumpit. Iya, itu menarik. Gak cuman susah pakai sumpit ngambil pingpongnya dari air, tapi juga peraturan-peraturannya tuh banyak dan ketat. Jadi ada beberapa yang ada yang kurang dan ada beberapa yang nggak setuju gitu. Tapi itu serunya menurut saya. Seru ya.
Betul. Aku juga ngeliat kalian main kayak aduh kepeduan gitu kan, kebayang lagi waktu gitu. Dan mungkin konten yang ketiga nih, dari karya yang mungkin kayak lukisannya kalian gitu dan lain-lain gitu, pesan yang kalian ingin mau sampaikan ke orang-orang itu bagaimana? Misalnya kayak apa yang ingin disampaikan gitu supaya terlihat kayak apa gitu. Pesan kami ya, Ya. jangan takut untuk menunjukkan doa atau jejak doa kita kepada orang lain. Karena siapa tahu doa tersebut bisa menjadi warna bagi orang lain. Sekecil apapun itu, kita dapat doa tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Oh ya betul. Bagus. Kalau mungkin dari Jesse gitu, singkat aja gitu nggak? Sama sih. Oh, sama. Oh ya udah. Terus mungkin pertanyaan yang keempat nih, apa yang ingin kamu lakukan? Misalnya dari Afiel dulu ya. Apa yang kamu lakukan ya supaya kamu bisa tetap menjadi terang? Jadi apapun kegiatanmu itu nggak terhenti di camp ini gitu. Menurut saya menjadi terang itu tidak perlu banyak ngomong. Kita bisa mulai dari melakukan tindakan-tindakan kecil aja. Misalnya kita melakukan hal baik, kita bantu teman kita yang kesusahan, kita memberikan apa yang teman-teman butuhkan. Dari hal tersebut kita bisa menjadi terang bagi dunia. Mulai dari hal kecil aja, nggak perlu mulai dari hal besar. Oh ya betul. Mungkin dari Jesse gitu. Kalau saya sih setuju, bisa mulai dari hal kecil dan sesuai firmannya, kita tuh dari awal sudah menjadi terang dan kita tidak perlu menjadi, karena kita sejak lahir sudah menjadi terang bagi orang sekitar dan itu merupakan tugas kita dari Tuhan. Ya betul. Jadi kita sendiri dari lahir tuh kita sudah terang gitu kan. Ya. Kita nggak perlu melakukan hal apa, kita hanya perlu melanjutkan gitu kan. Nah mungkin sekian dari episode pertama ini dan nanti akan dilanjutkan di episode kedua. Thank you Afiel, thank you Jesse, dan sekian dari episode kali ini. Dadah. Dadah.